Genap 1 bulan sejak saya memulai dividen investing dan membeli saham pertama untuk portofolio saya. Berapa modal yang sudah saya tanam? Berapa nilai portofolio saya sekarang? Apa rencana saya selanjutnya? Inilah review 30 hari pertama. Selamat datang di Investasi Merangkak. Channel ini mendokumentasikan perjalanan saya berinvestasi dengan modal minim. Di video ini saya membahas saham-saham dalam portofolio saya, berapa jumlah modal yang saya tanam, berapa dividen yang saya terima, dan strategi serta rencana saya selanjutnya. Mari kita mulai. Hampir semua konten tentang investasi saham di media sosial berbicara dari sudut pandang investor dengan modal jutaan. Memang ada juga konten yang membahas investasi saham dengan modal kecil, tapi semuanya hanya berupa teori, simulasi, atau sebatas motivasi, tanpa bukti konkret bagaimana mengawalinya dan setiap tahap pengembangannya. Untuk itulah saya membuat channel ini, untuk membuktikan bahwa dengan modal minim tetap bisa berinvestasi di saham dan tetap bisa berkembang. Meskipun tentu saja butuh kedisiplinan, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar dalam waktu yang sangat panjang. Jadi, sambil saya menjalankan investasi di saham dengan modal sesuai kemampuan saya, sambil saya dokumentasikan dan bagikan semuanya di channel ini. Saya mengawali investasi dengan modal Rp170.000, terdiri dari Rp15.000 yang sudah ada di RDN saya sebelumnya, dan Rp155.000 yang saya tambahkan. Di video saya yang pertama, saya membeli 5 saham yang saat itu akan membagikan dividen. PPMA, PPGL, SCMA, NRCA, dan MAHA. Masing-masing 1 lot. Totalnya sekitar Rp161.000, termasuk pajak dan biaya lain. 2 minggu kemudian, saya menambah modal Rp30.000 untuk membeli 1 saham DMAS sebanyak 2 lot. Saya membeli 2 lot DMAS karena dalam analisa saya, DMAS bisa menjadi komponen inti dalam portofolio saya dalam jangka panjang. Kemudian, setelah sebagian dividen saya terima dari PPGL, TPMA, dan SCMA, saya reinvest untuk menambah 1 lot lagi DMAS. Dan di waktu yang bersamaan, dividen dari NRCA dan MAHA masuk. Jadi dalam bulan pertama ini, modal yang saya investasikan totalnya Rp200.000. Saya membeli saham senilai Rp206.000 dan saya sudah menerima dividen sekitar 14.000-an. Dan inilah portofolio saya saat ini. DMAS 3 lot, MAHA 1 lot, NRCA 1 lot, PPGL 1 lot, SCMA 1 lot, SRIL anggap tidak ada, dan TPMA 1 lot. Kalau dilihat dari capital gain, portofolio saya saat ini posisinya unrealized loss atau floating loss sekitar 15%. Artinya, seandainya saya jual semua hari ini, maka saya loss sekian persen. Tapi rencana saya adalah hold forever as long as they still healthy and grow. Jadi kalau bisnisnya masih sehat dan berkembang, saya tidak akan jual sahamnya. Karena kalau bisnisnya sehat dan berkembang terus, saya juga akan terus terima dividen. Jadi yang saya lihat adalah berapa total dividen yang sudah saya terima dari investasi saya, yaitu ROI, Return on Investment. Selama saya tidak menjual sahamnya, setiap kali ada pembayaran dividen, ROI ini akan naik. ROI juga bisa turun lagi kalau saya menambah investasi, yaitu menambah jumlah lot saham itu.
Tapi dengan jumlah lot lebih banyak, maka pada pembayaran dividen berikutnya saya akan terima dividen lebih besar juga. Sehingga ROI akan naik lagi dan bisa lebih cepat. Ketika ROI mencapai 100%, itulah yang disebut BEP, Break Even Point, yaitu seluruh hasil investasi yang saya terima sama dengan jumlah modal yang saya tanam. Kalau sahamnya saya hold terus, maka setiap rupiah yang saya terima setelah BEP adalah keuntungan bersih atau net profit atas investasi saya. Dan kalau ROI sudah melewati 100%, ketika saya jual sahamnya, di harga berapapun, tetap saja profit. Memang jangka waktu sampai investasi saya bisa mencapai BEP sudah pasti akan sangat panjang, mungkin lebih dari 10 tahun. Mungkin Anda bertanya, kapan kayanya? Kalau modalnya kecil ya gak akan cepat kaya. Tapi yang paling penting buat seorang investor, apalagi pemula atau yang modalnya kecil, adalah disiplin dan konsistensi menjalankan strategi. Dan itu harus dilatih dalam waktu yang panjang, melewati berbagai tantangan sebagai pembelajaran. Justru kalau seseorang cepat kaya, padahal dirinya belum siap, malah biasanya cepat bangkrut. Jadi, kapan kayanya? Buat saya, tidak apa kalau saya tidak sempat merasakan jadi kaya. Tapi saya harus mengumpulkan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan modal yang kelak akan saya wariskan kepada anak cucu saya, supaya mereka bisa jadi kaya. Ada beberapa strategi yang akan saya jalankan untuk mengembangkan portofolio saya. Pertama, menabung Rp2.000 setiap hari untuk menambah modal. Jadi saya bisa menambah modal Rp60.000 setiap bulan. Kedua, compounding, yaitu dividen yang saya terima akan saya reinvestasikan dengan membeli lot yang lebih banyak atau menambah saham baru yang menurut saya potensial untuk jangka panjang. Ketiga, dividen sesering mungkin. Saya memilih saham-saham yang rajin membagi dividen. Kalau ada saham yang rajin membagi dividen lebih dari sekali setiap tahun, dividen interim dan dividen final, saham itu jadi komponen inti portofolio saya, dan saya prioritaskan untuk saya tambah lotnya. Keempat, monitoring perkembangan ekonomi dan bisnis, terutama yang relevan dengan emiten-emiten dalam portofolio saya. Ini penting agar saya bisa mengambil tindakan lebih awal jika ada perkembangan negatif. Pelajaran berharga dari 2 lot SRIL yang sampai sekarang tidak bisa saya apa-apakan. Kelima, analisa berkala atas kinerja saham-saham di portofolio saya berdasarkan laporan keuangan kuartalan dan laporan tahunan setiap emiten. Keenam, rebalancing, yaitu mengubah komposisi saham-saham di portofolio berdasarkan monitoring ekonomi dan bisnis maupun analisa berkala. Dan setiap perkembangan akan saya dokumentasikan dan bagikan di channel ini. Harapan saya, investasi saya bisa berkembang sehat dan semakin besar, dan bisa jadi bukti nyata bahwa modal minim bukan penghalang untuk mulai berinvestasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda.